Oke, untuk formulasi kalor. Untuk formulasi kalor sendiri, di sini kita lihat bahwa untuk rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, atau Q sama dengan C kali delta T. Di sini C kecil sama C besar beda ya. Jadi di sini ada massa, terus ini adalah kalor jenis gas, dan ini adalah perubahan suhu T-nya. Dan berikutnya C besar ini adalah kapasitas kalor gas ya. Jadi sini kalor jenis gas, ini kapasitas kalor gas dan kali perubahan suhu. Jadi ada formulasi untuk energi dalamnya tergantung jenis gasnya. Diingat, gasnya bentuknya apa? Monoatomik atau gas diatomik. Rumusnya seperti ini, sama seperti pelajaran kita kinetik gas. Jadi U sama dengan 3/2 dikali N kali KT, dengan N itu sama dengan jumlah molekul, K ini adalah ketetapan Boltzmann, dan T ini adalah suhu ya, atau temperatur. Atau dengan rumus yang lain adalah 3/2 dikali dengan N kali R kali T. Nah, ini adalah besarnya mol. Kalau ini N besar jumlah mol, N kecil ini adalah besarnya mol, R ini adalah tetapan umum gas, dan T adalah suhu ya. Nah, untuk gas monoatomik, diatomik, tergantung jenisnya gasnya. Untuk lebih jelasnya, ini di pelajaran kimia, untuk jenis gasnya apa aja yang monoatomik, ada apa yang diatomik. Kalau dalam soal biasanya sudah diberitahu ya. Nah, itu formula energi dalam. Terus nanti berikutnya ini energi dalam untuk sistem yang berubah dari suhu awal T1 ke suhu awal T2. Nah, rumusnya seperti ini perubahannya. Jadi, karena ada perubahan T1 T2, maka T yang ini kita ganti karena delta ya. Jadinya T2 kurang T1. Jadi perubahan suhunya dimasukkan ke dalam sini. Itu untuk formulasi energi dalam. Nah, untuk itu ada 4 proses ya. 4 proses yang terjadi dalam termodinamika gas ya. Di sini perlu digarisbawahi, perhatikan untuk lebih jelas. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanannya tetap. Tekanannya tetap. Ingat, kalau tekanannya tetap, berarti persamaan keadaannya adalah seperti ini. V2 per T2 sama dengan V1 per T1 dengan grafiknya tetap. Tapi ada perubahan volume V1 dan V2. Maka karena persamaan itu, usahanya adalah W sama dengan P kali delta V. Sama dengan P kali perubahan V2 kurang V1. Itu untuk isobarik. Oke, contoh ya. Contoh soalnya seperti ini. Kalian perhatikan. Sebuah sistem gas berada dalam ruang fleksibel. Pada awalnya gas berada pada kondisi tekanannya ini P1 1,5 dan temperaturnya beserta volumenya. Ketika gas menyerap kalor dari lingkungan secara isobarik, ingat, suhunya berubah menjadi 127 derajat. Hitunglah volume gas sekarang dan besar usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, di sini kita buat perhitungan matematikanya. Ditanyakan adalah volume 2, gas sekarang, ada perbedaan, dan usaha. Nah, karena dia isobarik, kita bisa menggunakan rumus isobarik. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nih, bisa dibalik ya, sama aja. Nah, jadi tinggal dipindah ruaskan. V2 sama dengan T2 per T1 kali V1. Masukkan angkanya dan dapatlah totalnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik. Ingat, volume. Meter kubik. Jangan lupa satuannya. Nah, untuk usaha, W sama dengan rumus dasar tekanan kali perubahan volume. P kali V2 kurang V1. Dimasukkanlah nilainya. Sampai didapat 6 kali 10 pangkat 4 joule. Jadi, usaha luar dilakukan oleh gas sebesar W sama dengan, ini bukan 4 ya, sorry, ini 2. Ya, kalau ini disilang, ini hilang, berarti ini 2 nih.
Nah, ini 6 kali 10 pangkat 2 Joule. Oke. Nah, ini proses ini berlaku juga sama dengan proses lainnya, isohorik. Kalau isohorik atau volume adalah proses perubahan pada gas pada volume tetap. Karena volumenya tetap, berarti V-nya tetap nih. Dia nggak ada perubahan ini. Yang adanya bedanya tekanannya aja. Jadi bisa dipakai rumus yang ini. P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Karena volume tetap, tekanan gas dalam wadah naik, usaha sama dengan 0. Usaha sama dengan 0. Oke, untuk proses isotermal, ini adalah perubahan gas pada suhu tetap ya. Ingat ya, ada suhu tetap. Jadinya persamaan keadaan isotermalnya ini. P2 sama dengan V2 sama dengan P1 kali V1. Nah, untuk jelasnya kalau ini PV sama dengan C ini rumus awal ya. Dari perubahannya ya. C ini kalornya ya. Jadi di sini kondisinya gas itu dimampetkan. Ya, suhunya tetap. Nah, ketika tekanan luarnya dilepas, maka volumenya akan bertambah karena dia tekanannya dilepas. Itu isotermal. Nah, ini untuk usaha isotermal, rumusnya seperti ini, bisa lihat di buku. Penjelasan tadi sudah. Lanjut. Proses adiabatik. Adiabatik inilah yang adalah proses gas di mana tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Jadi Q-nya sama dengan 0. Nah, persamaan adiabatiknya seperti ini. Nah, di sini perbedaannya dengan tadi isotermal ini adalah di sini ada bahan isolatornya yang meredam sehingga kalornya tidak ada yang masuk maupun tidak ada yang keluar. Fungsinya seperti apa? Yaitu untuk mengefektifkan kerja daripada molekul-molekul gas yang berada di dalamnya. Jadi bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Jadi persamaan keadaan adiabatiknya sama dengan ini. Tekanan dikali dengan volume dikali dengan tahapan Laplace ya. Nah, tahapan Laplace itu adalah dari mana? Dari ini. Kalor jenis gas pada saat tekanan tetap dan kalor jenis gas pada saat volume tetap. Jadi penggunaan rumusnya, persamaannya bisa menggunakan persamaan ini. Oke. Nah, untuk pernyataan terakhir, kesimpulan pernyataan hukum pertama termodinamika adalah kalor Q positif jika memperoleh atau menerima kalor. Q-nya positif ketika memperoleh kalor. Dan negatif jika kehilangan atau membeli kalor. Usaha positif dilakukan oleh sistem dan negatif jika usaha dilakukan oleh sistem. Nah, positif kalau sistem melakukan usaha. Negatif jika sistem menerima usaha dari luar. Jadi hukum pertama dinamika energi dalam suatu sistem berubah dari nilai awal U1 ke nilai akhir U2 sehubung dengan kalor Q dan usaha. Jadi bisa dibilang bahwa Q ini sama dengan W tambah energi dalam. Oke, diulang. Oke, hukum pertama pada berbagai proses termodinamika gas. Nah, di sini proses isotermal, kalau ketika energi dalamnya sama dengan 0, maka usahanya itu sama dengan kalor yang dihasilkan. Jadi contohnya seperti ini. Lihat prosesnya. Nah, ini ada kalor, akan dibagi ke usaha, dan akan dibagi ke energi dalam. Nah, kalau itu isotermal, berarti total semua arahnya kalornya nilainya sama dengan W. Jadi kalor yang diterima akan menghasilkan usahanya full. Ini di close. Tidak ada. Nah, kalau proses isohorik itu dia W-nya yang sama dengan 0. Jadinya ada kalor yang bekerja. Nah, W-nya tidak ada usahanya. Usahanya tidak ada. Yang ada hanya energi dalamnya. Nilainya sama. Jadi ke sini. Sedangkan kalau adiabatik, kalornya nggak ada. Kalornya nggak ada di close.
Jadi ini perubahan energi dalamnya ini itu sama dengan ada yang masuk. Ada yang masuk dari energi dari luar ke dalam, usaha dari luar ke dalam. Nah, kalau seandainya isobarik tidak dibahas di sini, isobarik, kenapa? Karena dia semuanya pakai. Jadi isobarik itu adalah Q-nya itu sama dengan W tambah delta U. Makanya kalau ada perubahan seperti ini, maka ada Q-nya, maka dia akan mengalir kedua-duanya. Dia akan ke W dan dia akan ke energi dalam. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk terakhir kapasitas kalor pemahamannya adalah seperti ini. Definisi kapasitas kalor adalah C sama dengan Q per delta T. Jadi kalornya sama dengan kalor jenis gasnya dikali dengan perubahan suhu. Terus kalau kapasitas kalor pada tekanan tetap rumusnya seperti ini, yaitu CP kalor jenis tetap, tekanan tetap sama dengan kalor pada tekanan tetap per delta T, atau kalor tekanan tetap sama dengan kalor jenis gas, volume tekanan tetap dikali dengan perubahan suhu. Terus berikutnya kapasitas kalor pada volume tetap, jadi kalor jenis pada volume tetap, kalor pada volume tetap sama dengan kalor tetap volume tetap dibagi dengan perubahan suhu, atau bisa dibalik ya, jadinya kalor volume tetap sama dengan kalor pada volume tetap dikali dengan delta T. Ini C ini adalah kapasitas kalor ya. Terus kapasitas kalor pada volume tetap bisa menggunakan rumus ini. Jadinya kalor jenis gas tekanan tetap dikurangi kalor jenis gas volume tetap sama dengan N kali Rn. Ini adalah banyaknya mol dan dikali dengan ketetapan gas. Nah, ini untuk nilai tekanan kapasitas kalor dan tetapan Laplace. Laplace-nya seperti tadi sudah dijelaskan ya. Notasinya seperti ini, gamma didefinisikan sebagai nilai perbandingan antara kapasitas kalor pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Jadi ini rumusnya. Jadi kalau untuk gas atomik seperti ini, sedangkan di atomik seperti ini. Terus kapasitas kalor molar seperti ini rumusnya. Nanti silakan lihat di buku untuk penjelasan lebih lanjut. Nanti ini kurang kita bahas ya. Tapi ini untuk sekedar informasi tambahan aja. Kalau ada contoh soal. Nah, mesin kalornya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti ada tugas buat kalian dan jangan lupa dikerjakan. Oke, terima kasih.